Kalau pelatihnya bukan Klopp, gue yakin Liverpool terseok-seok. Tapi ini bukan persoalan dana masuk, tapi karena memang gaji pemain MU tuh memang tinggi-tinggi gitu. Ini udah bukan masalah Ten Hag lagi, tapi attitude pemain. Bahwa Justin Hubner ini bikin blunder 2 blunder, Jordi Amat 1 blunder, gue bilang itu blunder yang termasuk dalam kategori langka. Ya, jumpa lagi dalam Jasa Saya. Dalam situasi politik kita masih ngomongin bola. Terima kasih ya. Yang nonton masih banyak. Kemarin gue sedih banget. Gue lihat meme bro. Ya. Apa? Meme yang di satu itu gitu lucu banget. Jadi dia ada 2 foto. Foto pertama tuh gambar orang nangis. Itu fansnya MU. Yang dikalahkan oleh Forest. Nangis dia. Tapi sebelahnya dia ketawa. Kenapa? Habis itu Arsenal kalah juga. Jadi hiburan kita itu Arsenal kalah bro. Iya. Jadi kita dibully habis-habisan sebagai bukan hanya untuk fans MU, tapi Liverpool juga karena menjauhi kan, City juga. But that's okay. Hidup itu kadang di bawah. Di bawah. Nanti ini terlalu cepat loh. Naik pohon lagi. Dulu itu gajahnya kan turun di minggu-minggu terakhir. Iya. Ini separuh musim bro. Ya, nanti kan ada gajah itu bro, yang jalan di tinggi habis itu masuk ke jeblos turun gitu. Nanti Liverpool jadi Arsenal kedua, di atas terus, menjelang itu turun. Apa yang terjadi pada Arsenal bro? Gue rasa masalah mental ya. Kalau lawan West Ham, gue masih bisa terima karena mainnya bagus, create chances, finishingnya jelek. Masalahnya ada di striker, mereka nggak punya goal getter. Ternyata ya. Lawan Fulham, waduh jelek. Asli jelek dari segala segi, layak kalah. Off day Sampai Arteta bilang ini pertandingan kita paling buruk. Mungkin karena itu semua anak muda mau party tanggal 31 Desember mainnya. Jadi ya nggak ada yang bisa, Arteta pun nggak tahu. Odegaard pun nggak tahu. Emang pada jelek semua. Hampir semua lah. Karena Odegaard sama Saka gue bilang masih lumayan, Martinelli jelek. Ben White jelek. Gak ada yang bagus. Gak ada yang bagus, hampir semua jelek. Dan kebobolan 2 dan golnya juga gol lucu kalau gue bilang. Tapi ya you don't score. Skornya itu kan karena ya agak faktor luck juga, ditepi sama Leno, terus di shoot sama Saka. Cuman secara overall permainan itu jelek banget. Kalau lawan West Ham aja bikin gue agak kesel karena you create so many chances ya. Tapi finishnya jelek banget. That's why, dan akhirnya ada beberapa komentator Inggris bilang, ya Arsenal butuh striker. Hey my friend, udah dari kapan tahun gue bilang Arsenal butuh striker. Iya kan? Masa lu ngandelin, can you not see? Ini yang gue pertanyakan, orang sehebat Arteta atau Edu nggak bisa ngelihat atau kalau Nketiah itu deadwood. Dia udah berapa 3 tahun di Arsenal? Bukan kemarin sore loh. Bukan kayak Højlund baru 4 bulan. Iya kan? Ini udah lama, masa lu nggak bisa lihat bahwa ini pemain itu jelek banget. Dan akhirnya Arteta pun sepakat ya kita butuh striker. Siapa nih kira-kira? Gue kan interview sama Fabrizio Romano, tahu? Oh iya? Iya. Terus? Sama The Derby sama Hanif gue few days ago. Interview sama dia, terus kita tanya update apa yang terjadi sebelum tahun baru itu. Apakah akan ada signing besar? Dia bilang nggak akan ada signing besar, tapi MU incer. Gue khusus tanya ya, Fabrizio, di Indonesia ini fans paling banyak itu fans MU. Semua fans MU pengen tahu apa yang terjadi dengan MU. Dia bilang nggak ada kejadian besar. Katanya si Malan mau di-switch sama Sancho, tapi Sancho kemungkinan pergi. Malam belum tentu, walaupun ada kesempatan. Tapi MU benar-benar cari di beberapa posisi, not particularly striker. Cuman dia ragukan karena kemungkinan besar nggak ada big signing. Dia bilang begitu. Karena faktor uang juga dong. Gue dengar kan pasti. Ternyata MU juga dilarang beli ya. Yang dia lakukan boleh loan atau nge-loan atau ngejual pemain-pemain dia tuh. Maka dari itu si Arnold kan ke Arab untuk jual 4 pemain. 4 pemain tersebut biar ada ruang lagi untuk beli pemain yang mungkin lebih mudah. Jadi dan gue juga bilang sama Fabrizio, what about Vlahovic? Karena Arsenal jelas butuh striker. Dia bilang Vlahovic memang baru
Juve butuh uang, tapi kayaknya nggak dilepas sama Juve. Juve masih dalam perburuan menjadi juara dengan Inter, selisihnya tipis. Jadi dia nggak yakin Vlahovic akan pindah. Mungkin tahun depan iya, tapi Januari ini dia nggak akan. Tapi dia juga bilang, walaupun kita semua tahu dalam dunia sepak bola semua bisa terjadi, tapi feeling gue sih nggak akan. Terus gue bilang pada saat closing, gue bilang I still hope Arsenal will buy Vlahovic. Itu kayaknya lu ngomong udah 3 bulan tuh, ngarap.com-nya udah 3 bulan. Oke, jadi saya juga kaget bro. Gue pikir masuknya Redcliffe akan membawa dana segar. Tapi ini bukan persoalan dana masuk, tapi karena memang gaji pemain MU tuh memang tinggi-tinggi gitu. Dia kan bawa kasih 300 juta itu lebih untuk infrastruktur. Infrastruktur ya. Yang atapnya bocor lah, ruang gantinya mah udah puluhan tahun nggak diganti-ganti, kayak gitu buat. Itu yang pernah dikritik oleh Ronaldo ya. Oh, pernah dikritik oleh Ronaldo. Iya. Dan itu akan buat renovasi gitu-gituan. Iya. Jadi menurut saya ini yang shock untuk pukulan untuk seorang penggemar MU ya. Tapi orang nggak banyak tahu bahwa persoalan financial fair play-nya itu adalah karena gajinya tinggi-tinggi. Casemiro tinggi, Varane tinggi, Sancho tinggi. Ini gila-gila loh. Ini kan masalah manajemen yang Martial sudah bertahun-tahun. Ya. Karena kita lihat ini pun terjadi pada saat Van Gaal jadi pelatih, Mourinho jadi pelatih, Ole jadi pelatih, Rangnick jadi sampai di Ten Hag. Bahwa mereka terlalu royal dulu terlalu royal dengan pembelian pemain dan juga gaji pemain sehingga sekarang mereka stuck dengan financial fair play. Artinya apa? Lu harus jual. Maka dari itu feeling gue sih si Glazer itu udah enak dengan apa yang dilakukan oleh Woodward, pertama dipecat, sekarang Sir Arnold dengan Murtough. Dia bilang kayaknya gue nggak bisa lagi, gue harus jual ke orang pemilik yang ngerti bola, karena mereka nggak ngerti bola, yang ngerti bola, yang orang sana, orang Manchester yang bisa merombak ini lagi. Yang lu bilang bahwa nanti yang megang itu adalah orang yang punya investasi. Iya. Jadi ada beban bukan dong karyawan. Ya. Bukan karyawan kan, bukan duit gue ini ya kan? Iya, betul. Ini duit perusahaan, tapi perusahaan ini gue punya saham 25%. Jadi gue harus hati-hati dengan duit ini. Jadi menurut gue MU butuh waktu lah ya, bro ya. Iya. Apalagi bukan apa, Højlund baru ngegolin cedera lagi. Iya. Kan you expect. Lagi suwe banget. Lagi suwe banget. Maguire lagi bagus, cedera. Cedera lagi. Ya kan. Jadi menurut gue lagu tentang nyanyian supaya Ten Hag out itu udah mulai berkumandang nih Coach. Itu justru sama Gary Neville dikritik. Dia bilang sampai terus Michael juga bilang it's about attitude. Ya. Attitude of the players ya. Iya, Neville bilang ini udah bukan masalah Ten Hag lagi, tapi attitude pemain itu mut-mutan. Iya. Tidak konsisten, mut-mutan. Mereka sudah menunjukkan beberapa pertandingan bahwa mereka bisa bermain bagus. Tapi kenapa tidak konsisten? Ya Kembali lagi ke mood. Mood itu penting sekali. Dan kalau 2 pemain, 3 pemain nggak mau kerja keras, yang lain juga mikir ngapain gue kerja keras? Wong teman-teman gue aja nggak kerja keras. Jadi dan gaji tetap sama. Gaji tetap sama dan leadershipnya ini belum ada orang yang bisa ngatur semuanya lah. Dia mungkin Maguire bisa, tapi dia cedera. Cedera juga. Not even Fernandes ya. Enggak, Fernandes gue bilang no. Bukan he's not a leader lah. Ngoceh-ngoceh wasit doang kerjanya. Iya. He's not strong leader. No, gue bilang enggak. Eriksen ya. Coach, itu banyak mempertanyakan kenapa Ten Hag naik Kobbie Mainoo untuk digantikan dengan McTominay ya. Yang dia bilang ini bukan kesalahan dia tuh. Bukan sesuatu kesalahan dia. Dia nggak fit kalau nggak salah. Mainoo itu nggak fit, makanya diganti. Karena di bench nggak banyak pilihan juga. Sekarang Sancho kan di loan. Baru tadi sebelum gue kesini di gue baca bahwa kemungkinan besar Pellistri di loan juga. Ya, kalau Pellistri itu kan bukan faktor juga. Ya oke. Tapi kan nanti lu harus datengin pemain baru untuk itu. Jadi MU harus minimal entah itu loan, entah itu beli, datengin beberapa Suwe pemain. banget dia, Anthony Suwe ya. Untuk kemarin Amad Diallo cukup promising tuh ya. Tapi nggak bisa diandelin juga. He's too small. I know. This guy tapi just dibanding Anthony bermain. Iya, Anthony itu bayangin bro 37 game cuman baru 1 gol. Ya, dan Diallo kemarin langsung nembak loh walaupun nggak ngegolin. Dan bukan masalah golnya aja, tapi kontribusinya itu minim sekali. Iya. Jadi Anthony itu harus berubah, kalau enggak ya gitu-gitu aja. Sancho akan out. Donny van de Beek udah pasti keluar ya. 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 Ke
Apa? Eintracht Frankfurt. Ya. Oke. Sancho ke Dortmund. Malen ini yang masih keluar. Ya. Jadi ada kemungkinan ada pembicaraan entah Malen. Tapi gue nggak yakin Malen itu sebagai solusi untuk MU. Mereka itu butuh winger yang benar-benar very skillful. Cuman kayak selevel Mitoma gitulah, yang bisa ngelewatin. Kayak Doku di City, Grealish. Itu sebel banget nonton MU, bro. Udah di tengah dibalikin ke belakang, tengah balikin belakang, boya ke depan gitu loh. Nggak ada yang berani bawa. Nggak ada yang berani bawa. Kecuali bagaimanapun, walaupun lo nggak terlalu setuju, ya si Garnacho itu kan masih punya guts untuk melakukan itu ya. Garnacho masih bisa cetak gol walaupun dia actionnya sering hilang, masih sering nusuk. Makanya Garnacho lebih harus bisa dimanfaatkan. Karena nggak ada pilihan. Ini kita bahas MU Højlund ya. Gue tiba-tiba ingat baca interview dengan Thierry Henry. Dia bicara sama Wenger. Oke. Wenger bilang, Thierry, kamu tahu kan, kamu nggak selalu dapat bola. What should you do? Dia bilang ke Henry gitu. Ini masukan advice dari Wenger yang dia tidak akan lupa. Dia bilang gini, kamu harus tahu gaya pemain. Dia kasih 3 contoh. Robert Pires, Ljungberg, sama Van Persie. Sama Bergkamp. Dia bilang, kalau gue sama Bergkamp udah tahu gue kemana. Ini pemain sayapnya untuk oper bola ke dia. Untuk oper ke. Udah tahu kemana. Dan dia adjust. Ya. Tapi kalau dengan Ljungberg, gue harus lari di path-nya. Karena Ljungberg itu ngelihatnya satu. Kalau Pires, gue harus buka ruangan. Dalam arti yang ingin disampaikan oleh si Wenger ke Thierry Henry, bahwa kalau lu mau dapat bola dari teman-teman lu harus paham gaya bermainnya. Nah, gue pikir ke Højlund kan nggak dapat bola. Mungkin Højlund harus belajar untuk mengetahui cara bermainnya seperti apa. Kalau Rashford kan biasanya masuk terus dia shoot. Nah, mungkin dia harus berada di tengah biar Rashford kasarnya nggak shoot atau nutup ruang atau apa. Nah, di situ dia bisa meningkatkan kontribusi dia lebih tinggi daripada tapi this guy mungkin nggak terlalu talkative, nggak terlalu bisa berkomunikasi. Karena dia usia ya. Mungkin masih muda, dan inilah hal komunikasi kerjasama antar pemain di mana komunikasi itu sangat penting sekali. Benar-benar ya, gue nggak kepikir juga tuh. Gitu. Karena kemarin Højlund dapat di statistik adalah striker yang paling sedikit dapat passing. Iya. Nah, di situlah dia harus pelajari kenapa dia nggak boleh negative thinking ya. Dia harus bilang, kenapa gue nggak disuplai sama Sancho, si Garnacho. Kenapa gue nggak disuplai sama Rashford. Nah, dia harus tahu gaya bermainnya Rashford sama itu seperti apa. Dan di situlah dia harus lebih terlibat dari proses pembangunan atau serangan dari 2 pemain ini, atau bahkan Bruno seperti apa, Eriksen seperti apa. Jadi gerakan tanpa bola menentukan. Gerakan tanpa mencari bola itu positioning. Lihat tahu di mana dia akhirnya bisa dapat bola dari Garnacho. Supaya yang ngoper tuh enak. Supaya ngoper itu enak karena gaya bermain ini kan susah dirubah. Setuju. Winger ya. Jadi jangan lu berharap bahwa winger supplier adaptasi sama lu. Enggak, lu yang harus adaptasi sama mereka. Itu yang diberikan advice ke Thierry Henry dengan 3 pemain di Arsenal, dan mereka berhasil, mereka meraih cukup banyak prestasi. Di sini mungkin Højlund bisa belajar dari advice-nya Wenger. Yang kecewa, bro, kita ngelihat defense-nya MU ya. Yang ngegolin tuh dari Forest simple aja loh golnya. Gampang banget. Jadi ini itu benar-benar give away. Karena kalau nggak salah gol pertama itu McTominay telah turun, terus ada siapa yang telah turun, ada very simple things lah. Very poor defense, tapi mereka nggak cetak gol juga. Sergio Reguilon kenapa dibalikin coach? Setengah musim. Karena nggak perform katanya ya. Atau karena di kiri sekarang si Malaysia udah mulai bisa main ya. Gue dengar Lisandro Martinez udah mulai latihan. Harus hemat duit juga ya. Mungkin harus hemat duit, jadi yang nggak perform nggak digunakan. Jadi kalau Donny van de Beek mungkin ada pengurangan gaji ya. Kemudian kalau ini udah bisa dibalikin juga Reguilon, jadi ada extra money lah ya. Pastry dibeli, Sancho out. Sancho out. Jadi ada berapa extra, nanti belum tahu siapa lagi yang di loan kan. Gitu. Jadi definitely mereka tetap butuh pemain. Amrabat nggak dibalikin ya? Akhir musim. Ya.
Oke, Coach, kita ke ini ya, kita ke timnas nih, Coach, yang kalah telak lawan Libya 0-4. Wah. Gue nggak ngelihat skornya. Untuk gue itu skor itu nggak penting. Karena di babak pertama, babak kedua, two different team. Uji coba sini ya. Murni uji coba tidak di bawah FIFA. Oke. Karena kalau lu uji coba di bawah FIFA lu cuma boleh ganti Skornya, 8 pemain. Rankingnya turun ya. Ya, oke. Dan ini benar-benar ibarat latihan. Latihan lah. Tapi latihannya game lawan Libya. Benar-benar diganti. Di sini kita kelihatan mayoritas pemain Liga 1 yang bermain di babak pertama sama mayoritas pemain luar yang naturalisasi game kedua itu jauh banget pemain. Jauh lebih bagus waktu di babak kedua. Bahwa Justin Hubner ini bikin blunder 2 blunder, Jordi Amat 1 blunder. Itu kan gue bilang itu blunder yang termasuk dalam kategori langka yang jarang sekali mereka lakukan. Passing dari belakang dekat gawang. Feeling gue dia belajar nggak akan terjadi lagi. Nah ini pemain kan pagi sampai malam harus main. Sekali latihan kenal pemainnya juga enggak, teman-temannya enggak, jadi masih butuh waktu. Tapi yang bikin gue agak kecewa ya perannya Jordi Amat. Jordi Amat ini diminta sama Sintayong untuk bantu Mark Klok di tengah. Tapi dia lawan Irak pun juga kalau misalnya bikin kesalahan. Kemarin bikin kesalahan. He's just not the place untuk level Asia. Mungkin AFF dia masih bisa. Tapi untuk Asia dia mikirnya terlalu lambat. Jadi sistem 4, kan gue selalu bilang, gue nggak puas dengan sistem 3 back. Nah kalau nggak ada sistem 3 back yang dimainkan oleh itu, kemarin dia eksperimen dengan 4-4-2. Nah pertanyaan gue kan, lu punya 4 striker tapi kualitasnya mirip semua. Kenapa harus bermain dengan 2 striker? Karena kalau 4-4-2-nya ini, wingernya itu kurang masuk ke dalam, Dendinya agak turun, tapi kurang chemistry-nya nggak ada dan gap antara pemain depan tengah terlalu jauh. Mending main 4-2-3-1, jarak semua lebih rapat, bisa kasih bola-bola pendek, bisa bikin kombinasi, bisa memanfaatkan ruang karena langsung masuk final third. Jadi sampai detik ini gue bilang 4-3-3 atau 4-2-3-1. Jadi lu menyalahin strateginya Sintayong kali ya? Enggak, karena ini eksperimen. Gue waktu jadi pelatih, I did the same thing. Gue sebelum gue ke Piala Asia, gue lawan tim lemah, tim kuat, lawan apa, kita bereksperimen. Kita coba sistem yang berbeda-beda. Nanti tanggal 15 ketemu Irak, baru sistemnya udah fix. Pakemnya juga, pemainnya juga. Bahkan nanti tanggal 5 ketemu Libya lagi di match kedua. Tanggal 9 ketemu Iran. Gak apa-apa, hajar aja. Hajar aja, terserah mau kena kalah menang, gak penting. Gak dihitung juga poinnya. Tapi yang lebih penting adalah lu harus tahu sistem apa yang lu bermain dengan pemain siapa. Itu jauh lebih penting. Oke, ngerti gua. Ya. Oke, Coach, kita ke Ancelotti. Wah. Ya. Pelatih apa? Fakir taktik, miskin taktik. Diperpanjang dan dia udah bilang nggak ada pembelian pemain. Ya. Keputusan yang tepat kah untuk Real Madrid? Posisi dia aman ya, Coach ya? Posisi sekarang udah leading lagi ya di atas Girona. Dia itu nggak perpanjang kontrak. Gue bahas itu dulu. Kenapa dia nggak perpanjang kontrak? Karena di Brasil itu lagi ricuh FA-nya. Jadi ada intervensi. Nggak perlu yang kontrak atau memperpanjang kontrak di Real Madrid? Dia tidak mau ke Brazil. Gosipnya ke Brasil. Gosipnya dia kan akan jadi kepala timnasnya Brasil. Tapi kayaknya dia nggak mau karena di FA-nya lagi ricuh. Jadi FA Brasil diintervensi, ada kemungkinan di ban sama FIFA, dan kalau masuk ketua baru belum tentu mau Ancelotti juga. Jadi dia mau main aman. Dia perpanjanglah kontrak dengan Madrid. Nah kalau masalah itu, feeling gue sih dia lebih yakin banyak yang cedera. Ada 2 alasan, satu memang dia nggak mau atau dia nggak dikasih duit. Feeling gue dia nggak dikasih duit. Karena nggak mungkin lah dia nggak mau beli pemain ya. Nggak mungkin. Dia hanya pelatih. Pasti dikasih pemain aja lebih bagus. Tapi Perez ini kan bosnya. Kalau Perez bilang nggak ada duit, kita simpen duit buat Mbappe contoh. Dan lu kan ngincer Haaland juga ya. Ngincer Haaland juga. Jadi lu harus bermain dengan ini. Sebenarnya nggak masalah karena selama Bellingham, Vini, Rodrigo cetak gol terus, ya mereka kebobolan sekali 2 kali, is oke aja. That's why feeling gue dia yakin, bukan karena dia nggak butuh. Oke, Coach, Mason Greenwood diperebutkan oleh beberapa
Ya. tim-tim kuat di La Liga ya. Termasuk Barca. Barca, Ya. Real Madrid, Ya, benar. Atletico Ya, ya. this guy is good. Ya, dan dia proven ya. Ya. He can play. Dia sudah membuktikan di MU bahwa dia ini bakat yang luar biasa. Ya. Dia bisa main dari sayap, bisa jadi striker, dia punya skill, dia punya goal instinct. Ini kan karena kasus non teknis, di mana dia non bola, di mana dia harus keluar dari Inggris. Nah sekarang kan kelihatan walaupun dia kemarin Getafe lawan Rayo Vallecano kalau nggak salah dapat kartu merah, but it happens lah. Mereka dapat 3 kartu merah itu kemarin Getafe. Tapi kalau emang lu punya kualitas, ya klub-klub besar pasti incer. Dan harusnya harganya nggak terlalu mahal kan. Ya, hanya 30-40 paling. Ya, itu untuk penyerang murah itu. Murah banget lah. Ya, kalau lihat Anthony 100 ya 30-40 ambil. Cuman kalau Barca kan masalah ada nggak Barca duitnya segitu. Kalau Madrid, gua rasa Madrid kalau segitu masih mungkin lah. Merem. Kalau 34 juta merem buat Madrid. Atletico ya kan. Justru Madrid butuh karena kalau Rodrigo lagi nggak bagus siapa? Valverde ditaruh di situ. Atau Asensio. Asensio tahu sendiri kok Asensio. Si Vasquez atau siapa lah atau di situ Valverde main di situ. Mending mainin Greenwood, real winger yang bisa main di sayap kanan. Muda pula. Iya. Dan kualitasnya udah terbukti. Coach, kita Luis Suarez akhirnya bergabung dengan Messi ya, kembali ya. Di MLS. Messi, Busquets, Alba, Suarez. Reuni mereka di sana. Ya tapi karena kualitasnya MLS itu masih di bawah Liga Gurun Pasir. Jelek MLS mah. Hugo Lloris juga ke situ. Hugo Lloris ya. Juga ke situ MLS ya. Dia kan Higuain juga dulu ya di situ ya. Ya. Gonzalo Higuain. Untuk pemain-pemain gitu kan ya cari duit lah sebelum pensiun. Tapi in term of industry loh, ini sesuatu yang mungkin kedepannya depan akan mungkin kedepannya industri sportnya di Amerika udah jalan banget. Ya, tapi sekarang belum. Dan itu yang nonton kan kebanyakan Hispanic. Ya, memang yang dia berkembang di kota-kota banyak Hispanic, bro. Miami, California, Meksiko, Texas gitu kan daerah-daerah yang dulu aneh itu kan soccer itu dulu sempat dibangun dari New York, bro. Ingat Cosmos ya. Tapi di New York itu banyak Itali lah. Banyak Italian gitu. Ya, jadi menurut saya ya tapi dari dulu dari zaman now you talk about Cosmos tahun 70-an waktu Pele sama Johan Cruyff main di sana itu kan juga ajang cari duit. Untuk mereka iyalah menjelang pensiun. Big money lah. Iya, dan sekarang kan juga yang udah mau pensiun yang tua-tua ya udahlah ambil duit di MLS lah. Iya. Liganya gitu-gitu aja kok. Fun gitu ya. Iya. Apalagi dapat duit. Ada main di LA Galaxy tinggalnya di Hollywood, bro. Iya bisa. Ya, jadi bisa nyambi juga jadi bintang film lah ya. Iya. Oke, jadi ya jalan panjang lah soccer ya untuk disenangin di Amerika. Kan kita ada pernah bahas kenapa orang Amerika nggak karena soccer nggak ada time out. Nah, time out itu nggak ada untuk masuknya iklan. Nggak ada iklan, betul. Apalagi kalau ada aturan nggak boleh di squeeze frame. Tapi orang Amerika nggak pernah bahas kalau gue tanya, why do you play football with your hands? Ya, itu mah aneh lah. Nggak ada yang bisa jawab tuh. Iya. Gue kan suka iseng kadang. Kadang gue sama siapa pegawai apa gue tanya. Nggak bisa jawab mereka. Dia nebit soccer ya, football. Football tapi pakai tangan. Nendangnya satu, bro. Bro, kita bahas tentang ini kejuaraan Afrika ya, AFCON segera bermain dan berapa pemain-pemain inti ya di Big Six itu akan meninggalkan hampir sebulan ya, Coach ya? Sebulan? Hampir sebulan, ya. Ya, Onana kalau masuk final ya? Ya, semua banyak sekali pemain-pemain yang pergi itu. Menurut lu bagaimana nih pengaruhnya? Ini Januari ini kan kritikal nih ya, game-gamenya kritikal. Yang sangat pengaruh ya Liverpool. Kehilangan Endo sama Salah. Itu gue bilang cukup pengaruh karena si McAllister belum terbukti sebagai nomor 6. Dan Endo lumayan not bad. Tapi Salah ini kan otaknya segala serangan di Liverpool nggak ada matinya. Tapi beruntungnya Liverpool mereka punya pelatih yang luar biasa Jurgen Klopp yang kemungkinan bisa mencari solusi untuk ini. Tapi kalau pelatih biasa aja berat ketinggalan Salah, bener-bener berat. MU kehilangan Onana, gue syukurin ya mungkin ini blessing in disguise. Jadi semoga penggantinya lebih baik dari dia. Kalau si Turki ini bisa bermain bagus. Siapa Biyindir? Ya itu
Onana balik bisa cadangan lagi tuh. Salah beli. Kalau Mitoma sih nggak begitu ngaruh buat gue. Terus Spurs juga kehilangan Bissouma kan, sama Sarr. Tapi banyak cedera juga. Son juga ke Piala Asia. Oke. Arsenal? Arsenal, Thomas Partey tapi nggak pergi karena baru pulih. Jadi itu untung di Arsenal. Oke. Terus siapa lagi? Di itu hampir nggak ada juga ya. Di Manchester City nggak ada pemain Afrika ya. Ada pemain Afrika nggak? Yang Nggak ada. Nggak ada. Dia kan Latin lebih banyak ya. Ya, nggak ada. Arsenal juga kecuali Partey nggak ada. Oh ya, El Neni mungkin. El Neni, Tapi nggak terlalu El Neni nggak faktor pernah lah. main. Iya, iya. Dan lagi cedera juga kalau nggak salah. Jadi Nggak kesempatan ada. Arsenal nyusul Liverpool nih. Kali. Tergantung beli Vlahovic atau enggak. Kalau beli Vlahovic bisa. Tapi kalau nggak beli ngandelin Keita. Kita lihat Liverpool nggak ada salah coach. Iya, iya. Gue mau lihat juga. Cuman kalau pelatihnya bukan Klopp, gue yakin Liverpool terseok-seok. Tapi karena Jurgen Klopp itu ya pelatih untuk gue sih the best. Maestro. Untuk gue kan ada dua pelatih hebat ya, Klopp sama Guardiola. Arteta. Dan Sama Pep ya. Iya. Hanya Pep sama Klopp yang bisa membuat yang bagus lebih bagus lagi. Stabilan coach ya. Ya. Tapi kita lihat ini Liverpool mengalami masa-masa yang nggak gampang. Kita lihat gimana Klopp Tapi bisa Coach ya, mengatasi. Premier League tahun ini itu gila loh persaingan di 6 besarnya. Iya. Ini Up bisa and sampai down-nya. akhir. Loh, Arsenal tuh 2 minggu yang lalu masih nomor 1 loh. Iya, iya. Ini it goes like this. Yes, like a Sekarang roller Arsenal- coaster ya. City 4 kali main nggak Iya, menang. Arsenal kan dua kali kalah. Belum Liverpool nanti akan ada kayak gitu lagi. Iya. Ada masanya ya. Semua akan mengalami itu karena Januari benar-benar akan menjadi kritikal nggak ada salah ya. musim ini akan ketat. Musim ini akan ketat. Good lah ya untuk para penggemar bola lah ya. Mungkin sampai hari terakhir kan. Iya. Hari terakhir Gajah Dan naik ke gilanya atas Liga lagi. Inggris tuh bisa yang zona degradasi Yo, bisa ngalahin menang, nomor ya. 1. Itu udah sering terjadi. Itu bukan kebetulan, udah sering kali terjadi. Dari dulu ya. Ya. Gitu. Jadi ya that's why Liga Inggris menariknya di situ. Oke, kita ke Bundes ya. Bayern kan banyak sekali pemain Bayern yang diincer nih, Coach. Ya. Diincer oleh tim-tim Liga Inggris gitu ya. Bahkan Bayern incer Varane juga loh. Ya, gue denger ya. Ya. Tapi ya di situ ada Kim Min-jae, ada De Ligt, Upamecano. Jadi Bayern Saya nggak tahu alasan kenapa mereka ngincar Varane ya. Main tua, mahal, mungkin cederanya banyak. Jadi super sub kali ya. Selama gaji nggak terlalu tinggi kan harganya nggak terlalu kan free transfer next year. Next year, iyalah. Gajinya tinggi banget, Coach. Ya mungkin dia Gajinya 300 lebih lah. Dia mau turunin gaji kalau nggak mungkin Munchen bayar segitu. Iya, makanya Ten Hag bilang Varane boleh diperpanjang tapi gajinya turunin gitu. Iya. Kalau gue jadi Varane gue turunin lah, karena dia udah sulit juga bersaing, Coach. Ya atau ke Arab. Ke Arab lah. Arab tuh jadi double, triple itu gajinya. Tapi sampai kapan lah? Arab juga udah mulai hektik juga. Iya, Nggak masih terlalu pada saat di awal beli-beli pemain. Iya, berapa tahun ke depan masih lah. Kita lihat aja sehebat apa, sebisa ngangkat apa para pemain ini. Katanya Guirassy itu menjadi seorang striker juga Yang ya, diincar, ya. yang lagi diincar. Ya Girassi sama Bonifaci itu yang Leverkusen. Oke. Ya gue nggak bisa bahas karena gue nggak pernah lihat dia main, tapi datanya cukup bagus. Tapi kembali pertanyaannya kan, apakah lo bisa survive di IPL? Tapi yang Different jelas game. ini bukan pemain muda, ini pemain yang sudah matang, emosional udah stabil. Jadi kalau gambling nggak terlalu mahal bisa aja sih. Ambil. Sikat. Sikat. Yang penting jangan terlalu mahal. Pembelian City yang next Lionel Messi itu, what do you think? Ya, 17 tahun, come on. What do you expect? Bisa aja mereka, bisa aja jadi next Messi, bisa aja, tapi bisa juga enggak. Terlalu, lu tanya Madrid lah, berapa pemain muda yang dibilang next, ujungnya flop. Ya, kan, Iya, jadi betul. nggak bisa Malah itu jadi garansi. kutukan loh, Coach, kadang-kadang. Bisa jadi. Gue ingat di NBA ya, next Jordan, nggak ada yang jadi loh, Coach. Sampai sekarang nggak ada yang jadi. Harold Miner, siapa gitu, nggak ada yang jadi. Jadi kayak kutukan nih. Ya, bisa aja. Dan untuk gue nggak fair juga terhadap anak umur 17 dari bukan dari negara lain, tapi benua lain Iya. ke Eropa, adaptasi lagi. Yang sistem bermainnya beda, ya Sistem kan? bermainnya Sistem beda. kompetisinya Ya. beda. Kan tergantung sekuat apa mentalnya ini anak.
seberapa besar dia mau survive. Kalau Ronaldo itu sukses kan salah satu faktor dia sukses karena keinginannya luar biasa untuk mengangkat keluarganya yang miskin. Iya. Ya kan? Ada apa ya? Untuk sukses. Ada mission. Ya, Ya. mission of life kan. Mission of life, Bukan mission impossible, Ya. mission of life untuk bisa ngangkat. Dan disitulah Ronaldo bisa sukses. Ya. Karena dia tahu gue nggak mau miskin lagi. Ya. Dan mumpung gue di MU, gue diminta Madrid, gue harus lakukan segalanya. Ya, ya. Makanya dia bisa main sampai umur 38. Dan saya karena cukup dia jaga objektif ya. fisik. Kita tahu sekarang apa Ronaldo mencetak gol paling banyak tahun ini. Ya, tapi di Liga. Iya, whatever lah. Jadi saya pikir tuh gede dia ini kan orang ini kan memang perlu tantangan coach. Iya. Dia dianggap sudah habis masuk Iya, Liga iya. Gurun dia buktiin tuh. Ya. Kan Messi aja di liga yang lebih nggak jelas juga tuh MLS toh tidak seperform. Nggak seperti itu. Ya. Tapi- Kalau menurut lo pemain terbaik tahun depan siapa coach kalau ngelihat sekarang ya? Nggak Messi lagi lah ya. Enggak. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne Iya. itu Kevin De Bruyne, Haaland mungkin. Haaland. Kan mereka Bellingham mungkin. Bellingham mungkin, contoh. Mbappe. Mbappe Ya itulah empat Ya. kandidat. untuk Ballon d'Or ya. Tapi tergantung masih setengah tahun nih. Ya, Masih setengah tahun. tergantung performanya. Kalau Kevin De Bruyne nggak cedera lagi, yang lain nggak cedera itu akan jadi ketat, akan jadi seru itu. Tapi tergantung statistik juga ya. Dan tergantung pencapaian juga. Kalau Manchester Ya. City tahun ini, jangan-jangan tahun ini tidak juara nih coach IPL Bisa. menurut saya. Ya bisa banget. Gue bilang Man City nggak juara. Either Arsenal atau Liverpool. Ya kalau tahun lalu, waduh UCL diambil, IPL diambil. Bahkan Triple ya. peluang City Empat ya. untuk ambil UCL lebih besar daripada IPL. Ya kalau menurut saya ini akan seru. Tahun ini akan menjadi tahun yang sangat luar biasa ya untuk penggemar bola. Karena tidak ada lagi yang super strong gitu. Nggak ada. Kita lihat tiba-tiba La Liga Girona naik ya. di atas gitu ya. Dan Liga Italia, Leverkusen. tahu-tahu Napolinya Ya, nyungsep. Ya, Juve malah sekarang yang naik dengan ugly win-nya. But itulah indahnya football terutama di IPL. Oke. IPL tahun ini benar-benar nggak bisa diprediksi at all. Bundes tahu-tahu di Kaiserslautern juga. ada di atas gitu ya. Leverkusen. Leverkusen dia ada di atas. Itu nggak. Apakah ya, akan bertahan? Feeling gue sih Bayern biasa. Bayern itu mentalnya luar biasa ya. Iya. Jadi harusnya si Bayern. Ya, which is good kalau Leverkusen yang jadi juara. Ya. Karena biar nggak Bayern berapa Nggak membosankan lah ya. 13 tahun terakhir. Tahun kalau lalu nggak mesti kalah lah itu. Iya. Dortmund aja Tapi ngaco. mereka udah 13 tahun beruntun juara loh. Nggak enak juga lah nontonnya. Nggak make sense lah. Nggak make sense. Harusnya ya semoga Leverkusen bisa juara. Ya, biar ada berbeda nih. Kalau bisa Girona juara, Leverkusen Ya, juara. kalau ya Girona juara, Madrid bodoh lah. Ya dong, Barca lagi terseok-seok dan Girona dengan kualitas gitu aja harusnya musim ini untuk Madrid La Liga. Arsenal juara. Ya. All new champion. It can happen. Kenapa enggak? Iya. Kalau ngeliat sekarang, merata banget ya. Ya. Seru kan? Seru lah. Bosen juga bro. Ngeliatnya itu aja. Dulu kan Manchester merah biru itu kan 1-2 ya. Kayaknya nggak enak gitu. Sekarang waduh. Biru, merah, merah tua. Biru, merah tua. Ya, sama merah putih Arsenal maksudnya. Yang Arsenal merah putih. Iya. Yang merah sama yang biru London Barat aja. Bersaing. Bersaing di papan tengah. Iya. Tim London tuh ada berapa ya? 6 kali ya? Fulham, Crystal Palace, Brentford, Palace, Fulham, Fulham, Arsenal, Chelsea, Spurs, Iya. 6 gila ya. Manchester 2. Manchester 2, Liverpool 2, Lu tau gak ada kota besar Castle 2. di Inggris nomor 2, tapi timnya parah banget. Siapa? Birmingham. Ada Aston Villa kan? Ya dulu kan ada Birmingham Iya, City bro. iya, ada. Birmingham City timnya sekarang sangat- divisi 2, 3. Iya, itu kota terbesar kedua setelah London. Oh iya, baru tahu gue. Oh iya, kota Birmingham. terbesar kedua Birmingham. Ya Aston Villa di situ sama Birmingham City. Iya. Aston Villa itu kan tidak menyandang nama Birmingham Iya. ya. Birmingham City drop lah. Oke Coach, thank you banget. Kita Oke. udah 35 menit.
Terima kasih untuk bersama kita. Ya. Silakan komen, asal yang sopan-sopan, silakan usul ya. Kita akan bahas dengan Koci yang sekarang makin sibuk sebagai YouTuber komersial. Good luck. Selamat tahun baru ya untuk Anda semua dan tetaplah bersama Just Say. Terima kasih, bye-bye.